Dan mereka dengan arogan mengesahkan undang-undang itu. Kami berpikir, kaum akademisi, merasa cukup itu dia lakukan sampai di situ juga. Tiba-tiba, undang-undang pemilu melalui judicial review ke MK mau merubah pasal di dalam undang-undang bukan demi demokrasi, tapi demi kekuasaan, demi putra mahkota. Keluarlah putusan nomor 90 tahun 2023. Semua kita protes. Para profesor, akademisi, mahasiswa, buruh protes, jangan lakukan itu. Tapi istana diam. Lalu kemudian akan suatu luka yang sangat membekas, yaitu terbunuhnya dua kawan kami dari mahasiswa Universitas Haloleo. Dia adalah Randi dan Yusuf. Kemudian terjadi peristiwa pengabaian terhadap partisipasi bermakna dari publik itu kemudian terjadi lagi, yaitu inisiatif dari istana mengajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR, dan ini inisiatif eksekutif, dan undang-undang itu ditolak oleh publik. Ratusan bahkan ribuan kaum cendekiawan menolak undang-undang itu. Ratusan ribu mahasiswa menolak undang-undang itu. Ratusan ribu buruh menolak undang-undang itu. Bahkan sekali bersejumlah profesor terkemuka yang mendapat penghargaan internasional mengingatkan istana dan DPR agar tidak mengesahkan undang-undang itu. Yang terjadi adalah tidak didengar. Tidak didengar. Bahkan undang-undang itu disahkan secara buru-buru. Jumlah pasalnya berubah-ubah. Diabaikan. Para cendekiawan banyak yang meneteskan air mata. Ini ada apa di istana ini? Ada apa di parlemen kita? Dan mereka dengan arogan mengesahkan undang-undang itu. Kami berpikir, kaum akademisi, merasa cukup itu dia lakukan sampai di situ juga. Tiba-tiba undang-undang pemilu melalui judicial review ke MK mau merubah pasal di dalam undang-undang bukan demi demokrasi, tapi demi kekuasaan, demi putra mahkota. Keluarlah putusan nomor 90 tahun 2023. Semua kita protes. Para profesor, akademisi, mahasiswa, buruh protes, jangan lakukan itu. Tapi istana diam. Lalu kemudian putusan itu diterima bahkan didorong karena putusan itu menjadi karpet merah untuk putra mahkota. Itu bentuk pengabaian dan penghinaan terhadap rakyat yang menginginkan demokrasi kita berkualitas. Teman-teman ahli hukum tata negara berkomunikasi dengan kita semuanya, dan mereka juga meneteskan air mata dengan banyak peristiwa ini. Persoalan hak asasi manusia yang menjadi persoalan panjang sejak tahun 98 sampai sekarang tidak pernah dituntaskan. Lalu menciptakan luka-luka baru. Dan kita juga masih ingat 2019 juga ada kawan-kawan kita yang ditembak mati.
ada mahasiswa yang ditembak. Ada di Halu Oleo, di Kendari, dan di Jakarta, dan seterusnya. Jadi alih-alih rejim ini menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, tapi rezim ini menciptakan pelanggaran HAM baru. Apa kemudian data yang bisa kita kemukakan? Faktanya, indeks demokrasi kita itu buruk, cacat. Faktanya, indeks hak asasi manusia kita rapotnya merah. Bayangkan, di tengah situasi dunia yang sudah modern, para pemikir politik tidak menyangka indeks demokrasi kita sampai jeblok. Skornya 3,2. Di tengah munculnya generasi baru yang mayoritas menjadi pemilih dalam proses elektoral, yang melek teknologi, yang mudah mengkritik melalui media sosial. Tapi justru indeks hak asasi manusia kita buruk, 3,2. Ini bencana. Karena itu, menurut saya, hari ini kita dipertontonkan oleh sebuah praktek demokrasi yang saya sebut sebagai pseudo-demokrasi. Demokrasi semu yang hanya mempertontonkan sebuah proses prosedural elektoral yang berbiaya sangat mahal. Puluhan triliun rupiah. Bahkan bisa jadi kalau di total bisa sampai ratusan triliun rupiah. Tetapi hasil proses elektoral itu menunjukkan adalah hasil yang justru melegitimasi, membenarkan bahwa melanggar hak asasi manusia itu boleh, bahkan bisa menjadi bagian penting dari kekuasaan. Maka tidak ada kata lain kecuali lawan. Hidup. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terus bersama-sama mengingatkan bahwa semangat kita adalah semangat substansial. Semangat kita adalah semangat untuk menyelamatkan Republik dari bencana besar. Bahwa Bapak yang mungkin di luar sana, mengapa kita harus melakukan ini? Sebetulnya adalah ini demi Republik. Konsep negara Republik ketika di awal kemerdekaan itu muncul dengan spirit res publica. Itulah semangat untuk melayani rakyat. Res publica, melayani rakyat, melayani publik. Mengapa para pendiri bangsa bukan memilih jalan monarki, tapi memilih jalan republik? Karena substansi dari hadirnya negara Republik Indonesia adalah melayani rakyat. Melayani apa? Melayani kemanusiaan. Melayani kepentingan orang banyak. Yang kita lakukan hari ini sesungguhnya adalah untuk menegaskan kita ingin betul-betul negara ini betul-betul menjalankan sebagai negara republik yang kemudian menempatkan rakyat sebagai subjek bukan sebagai objek. Saya kira itu. Terima kasih. Hidup. Terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ubed. Hidup korban. Hidup korban. Jangan. Mau kan berdiri lagi? Iya, berdiri lagi. Biar semangat lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Bung Ubedillah Badrun. Satu pemaparan yang sangat menarik dan minggu depan kita akan menyimak lagi beberapa kuliah lainnya. Kita kedatangan kawan juga jauh dari Yogyakarta, Siti Maulani, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jogja. Siti mana? Tadi berdiri di sini, sekarang pindah. Ah, ini dia. Silakan. Tepuk tangan untuk Siti. Baik. Sebelumnya selamat sore
teman-teman dan saudara-saudara semua yang konsisten hingga hari ini kita melawan di sini. Sebelumnya, hidup korban. Jangan diam. Hari ini adalah puncak dari matinya demokrasi, matinya keadilan, dan matinya penegakan hukum. Karena tepat 1 hari yang lalu, Komisi Pemilihan Umum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih adalah mereka yang merupakan penjahat kemanusiaan dan penikam mati konstitusi hari ini. Demokrasi bukan lagi menjadi suatu alat yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan para elit politik yang tuna etika. Hari ini teman-teman semua, kita konsisten melawan para rezim yang hari ini bisa kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang kemudian menikam mati konstitusi, menikam mati kebutuhan rakyat, menikam mati hak dari rakyat hari ini. Teman-teman, kita juga dengar ada wacana difungsi ABRI, ya di mana wacana fungsi ABRI ini seolah menjadi hantu yang kemudian menghantui demokrasi Indonesia hari ini. Kita sepakati bersama bahwa wacana difungsi ABRI adalah bentuk dari kemunduran demokrasi hari ini. Pada masa Orde Baru, difungsi ABRI merupakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia merambah ke dalam setiap aspek masyarakat. Difungsi ABRI ini menjadi kekuatan yang kemudian menjadi represi politik. Sehingga teman-teman, wacana difungsi ABRI ini adalah bentuk dari kemunduran demokrasi hari ini. Kalau tadi ada yang menyatakan demokrasi kita akan hancur, bisa kita pastikan bahwa hari ini demokrasi telah hancur sehancur-hancurnya, diinjak seinjak-injaknya, bahwa demokrasi tidak lagi menjadi alat pemenuhan kebutuhan rakyat, tapi demokrasi yang digunakan para elit politik hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. Mereka tuna etika, mereka buta, mereka tuli terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini. Kasus pelanggaran HAM berat yang tidak tertuntaskan sejak Presiden Jokowi menyatakan bahwasanya kejahatan pelanggaran HAM ini memang terjadi pada tahun 2014 ketika beliau akan naik. Tapi pada faktanya hari ini Presiden Jokowi menjadi salah satu orang yang kemudian mati konstitusi sehingga beliau tidak lagi mendengar apa yang kemudian menjadi permasalahan rakyat hari ini. Pak Jokowi dan keluarga-keluarganya hari ini melanggengkan kekuasaan sehingga rasanya Republik Indonesia ini menjadi kerajaan negara oleh keluarga Jokowi hari ini. Itulah teman-teman hari ini, bahwasanya permasalahan kita hari ini kian pelik, permasalahan demokrasi hari ini kian pelik, dan bisa kita pastikan bukti perlawanan kita adalah jangan mau menerima keputusan hari ini. Bahwasanya kita niat melawan dan kita konsisten untuk melawan dari apa yang kemudian dilakukan para elit politik yang tuna etika tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti Maulani dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Satu lagu lagi, lalu kemudian kita berdoa dan teman-teman yang berbuka puasa dipersilakan mencari penganannya masing-masing. Serenade, silakan paduan suara gitaku. Gitarisnya mana? Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Kita sama-sama ya. Harus takut pada matahari, kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala kelamnya. Ada satu teman dari jauh sekali, dari Wawoni,
akan bertestimoni kepada kita tentang tambang-tambang di pulau-pulau kecil. Saya persilakan. Mana tadi? Bung Willy. Mana Jal? Oke, atau sebelum itu, mari kita dengar dulu satu puisi dari Boy William. Silakan Boy. Kenal Boy William kan? Nama saya Boy Biabalo dan saya seniman. Saya sudah beberapa kali ikut aksi Kamisan, tetapi baru kali ini saya akan membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh Bapak Ahmadun Yosier Panda. Dan pertama kali puisi ini dibacakan pada malam renungan untuk pahlawan reformasi di kampus Trisakti pada tanggal 18 Mei 1998. Ini penting. Kenapa penting? Karena semalam KPU sudah menetapkan Raja Jokowi II sebagai pengganti. Dan Ahmadun Yosier Panda akan saya bacakan puisinya yang berjudul Dongeng Raja Berkepala Batu. Karena kepalanya batu, ia tak tembus peluru, apalagi kata-katamu. Segala kritik dan usulmu runtuh jadi debu. Lihatlah, matanya pun batu, telinganya batu, hidungnya batu, bibirnya batu, lidahnya batu, lehernya batu, dadanya batu, hatinya batu, jantungnya batu, perutnya batu, udahnya batu, pantatnya batu, anunya batu. Matanya menatap ke arahmu, tapi takkan tahu apa maumu. Telinganya terbuka ke arahmu, tapi takkan mendengar kata-katamu. Ada kelaparan di depannya, ia sebut kekenyangan. Ada tangis di belakangnya, ia sebut tawa riang. Rakyat meminta keadilan, ia kirim pelor penindasan. Lihatlah, bintangnya pun batu, kursinya batu, kata-katanya batu, tongkatnya batu, pistolnya batu, topinya batu, sepatunya batu, dengkulnya batu, jempolnya batu. Tapi kekuasaan yang ikut membatu meruntuhkan sendiri tahta sang Raja Batu. Dongeng Raja Kepala Batu ada dalam mimpi burukmu. 1998. Terima kasih. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan. Makasih Bung Boy. Dan ini teman kita yang dari jauh tadi. Bung Wilman, silakan. Ini silakan Bung. Selamat sore kawan-kawan. Tetap sehat, tetap kuat, meski kita adalah bagian daripada korban. Perkenalkan, saya Wilman, saya dari Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Saya hidup di sebuah pulau kecil. Ada tragedi di tahun 2019 yang lalu, tepatnya itu melakukan protes soal Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang KPK. Tragedi itu menyisakan suatu luka yang sangat membekas
yaitu terbunuhnya dua kawan kami dari mahasiswa Universitas Halu Oleo. Dia adalah Randi dan Yusuf. Dan yang membunuh itu adalah mereka yang didaulat secara konstitusi, yang didaulat tugaskan secara undang-undang bahwa mereka melindungi dan mengayomi masyarakat yang digaji oleh rakyat dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari anak-anaknya, bahkan kendaraannya difasilitasi oleh negara melalui uang-uang rakyat. Dan sampai detik ini, sampai hari ini, negara tidak mampu menjawab tragedi yang begitu menyakitkan itu. Tragedi nyawa kami, nyawa kawan kami. Kemudian negara tidak puas atas dua nyawa yang melayang di ujung pistol mereka. Kemudian mereka mencoba mengunduli pulau konstitusi yang secara undang-undang tidak layak untuk kemudian tambang secara industri ekstraktif. Lalu kemudian mereka memaksa kami untuk berunding di suatu pengadilan, di suatu mahkamah yang yaitu Mahkamah Konstitusi. Tepatnya tadi kami hadiri. Dan alhamdulillah Mahkamah Konstitusi masih berpihak ke masyarakat Wawoni. Tetapi saya bilang itu bukanlah Mahkamah Konstitusi, tetapi itu adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia yang dijemput paksa keadilan itu. Jadi satu hal yang saya sampaikan kawan-kawan, tetap berjuang, tetap berhimpun, keadilan itu selalu ada, mesti kita harus jemput. Mungkin itu dari saya kembalikan. Hidup kawan! Jangan diam! Hidup kawan! Jangan diam! Terima kasih teman-teman, kita akan segera akhiri dulu Kamis yang ini. Kita akan datang lagi Kamis depan. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa. Kawan kita Inigo Banyu akan memimpin doa kita sore ini. Silakan Bung. Selamat sore Bu Sumarsi, rekan-rekan mahasiswa, para aktivis sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu pada hari ini. Atas hari yang cerah yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk berkumpul di sini ya Tuhan. Untuk menyerukan suara untuk melawan ketidakadilan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau senantiasa menyertai kami, menyertai langkah kami, perjuangan kami, untuk membela teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang terdekat, yang selama ini menjadi korban hak asasi manusia ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau terus mengorbankan semangat dalam hati kami, supaya tidak lelah dan jemu-jemunya memperjuangkan apa yang benar, apa yang adil di mata-Mu. Ya Tuhan, semoga juga kelak, atau mungkin para pemimpin negeri ini sekarang ini juga terbuka mata, pikiran, dan telinga, sehingga mereka mendengarkan apa yang kami serukan. Sehingga mereka mengepentingkan apa yang menjadi kebaikan bersama rakyatnya daripada kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan,
Semoga di Kamisan yang akan datang berikutnya dan terus-menerus, kami semakin berani, tidak gentar, tidak takut untuk terus memperjuangkan apa yang benar. Dan semoga segala yang kami usahakan ini ya Tuhan, tidaklah sia-sia. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon berkat-Mu, kami mohon rahmat-Mu. Ya Tuhan, pada sore hari ini, kami akan kembali menjalani aktivitas kami masing-masing. Sertailah kami, lindungilah kami, agar kami dapat kembali pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, sanak saudara, dengan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan semoga apa yang kami lakukan ke depannya selalu berkenan di mata-Mu, dan selalu menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bung Inigo Bayu dan teman-teman sekalian. Dengan demikian kita akhiri dulu Kamisan kita. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Oke, berdoa ya. Hidup kawan! Jangan diam! Jangan diam! Sampai jumpa. Oh iya teman-teman, mungkin kita bisa berdiri sama-sama di membelakangi istana. Kita akan berfoto bersama. Silakan bikin 3 atau 4 baris. Dan payungnya tolong dikumpulkan juga di sudut kiri, di dekat kon yang merah itu. Mari. Yang duduk di sana silakan mari berfoto. Buat foto ya. Cek. Silakan kawan-kawan di belakang spanduk. Jangan terlalu lebar kanan kirinya supaya masuk frame semua. Silakan. Baik, lebih rapat lagi silakan. Itu bisa 4 lapis. Ya, lebih rapat lagi biar kita dapat aja. Mari siap, foto dulu ya, habis itu video. 3, 2, 1. Ambil tengah semua, 3, 2, 1. Sekali lagi tengah, 3, 2, 1. Mari kita ambil videonya kawan-kawan. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Terima kasih.